Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa insyaAllah ta'ala Bicara akan membahas topik-topik yang mungkin sedang hangat terjadi ataupun terjadi di sekitar kita, atau bahkan mungkin terjadi di diri kita ataupun keluarga kita. Dan untuk membahas masalah itu kita akan coba meninjau dari kacamata syar'i, dan tentu saja karena ini berkaitan dengan kacamata syar'i dalam memandang masalah, kita akan mengundang guru kita para ustadz untuk hadir dan membahas masalah tersebut. Dan insyaallah ta'ala kita berharap kita bisa mendapatkan faedah dan ilmu yang bermanfaat dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dan seperti biasa sudah hadir di studio kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau bertanya Ustadz, boleh Ustadz? Iya. Baik Ustadz, ini ada mungkin masalah yang sering dialami lah seseorang Ustadz. Mungkin dia dulu awalnya rajin ibadah gitu Ustadz, tapi belakangan ini sulit sekali beribadah, bahkan melaksanakan ibadah yang teringan sajalah anggap Ustadz, misalnya untuk berzikir atau apa misalnya Ustadz, itu sekarang malah sama sekali susah. Kemudian permasalahan datang tiada kunjung henti, istilahnya begitu Ustadz. Pokoknya ada aja gitu Ustadz. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan terbesar Ustadz, sebabnya ini apa ya Ustadz? Apakah memang ini adalah memang sedang diuji atau memang ini ada sebabnya? Misalnya dosakah atau mungkin apa gitu Ustadz? Dan mungkin kalau memang ada sebab ini, bagaimana cara kita menghilangkan sebab ini sehingga kita bisa kembali lagi seperti dulu, ibadahnya rajin, kemudian ya minimal lebih tenang lah Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan kepada kami Ustadz. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, ini sering mungkin bahkan kita sendiri yang mengalami tatkala kita rajin beribadah, namun lama-kelamaan ibadah yang kita lakukan ini seiring waktu ternyata semakin berkurang, bahkan kita meninggalkannya. Ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, apalagi di saat sekarang ini. Ya. Sehingga ketika dia berjalan dalam kehidupan dunia ini, terutama di dalam memandang syariat-syariat Allah, kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, terluput dia untuk melaksanakannya. Dan memang di antara faktor, bahkan ini faktor terbesar yang menyebabkan kita lemah untuk melakukan ketaatan adalah dosa. Karena kemaksiatan, jasad kita, diri kita ini sulit melakukan ibadah. Karena masalahnya di mana? Masalahnya di hati. Hati ini adalah sumber, hati ini adalah rajanya. Yang lain ada anggota yang lain ini menggerakkannya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Apabila segumpal daging, sekerat daging ini baik, maka baik seluruhnya. Apabila sekerat daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi ketika hati kita tengah bermasalah, ini akan berefek pada anggota badan yang lain. Tangan, lisan, kaki, dan lain sebagainya. Karena hati ini menggerakkan semua anggota badan. Nah, dan pada saat seseorang melakukan kemaksiatan, di antara dampak buruk dari kemaksiatan ini melemahkan hati dan badan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, salah satu dampak buruk dari kemaksiatan menyebabkan hati kita ini menjadi lemah. Ketika hati ini menjadi lemah, ini akan mempengaruhi anggota badan yang lain dan ikut lemah.
Ketika hati ini kuat, maka ini akan mempengaruhi anggota badan yang lain menjadi kuat. Jadi seseorang yang ketika lemah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sumbernya di mana? Masalahnya pada hatinya. Dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdampak pada hatinya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah itu enggak lihat fisik kita, tampilan-tampilan kita, rupa-rupa kita, harta-harta kita. Allah enggak lihat. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalan. Hati dan amalan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya bagus, ini akan menampakkan amalan-amalan yang bagus. Ibarat sebuah cangkir atau sebuah gelas yang dimasukkan ke dalamnya air putih, maka akan keluar juga air putih. Tapi kalau seandainya cangkir itu dimasukkan dengan kotoran, maka yang keluar juga akan kotoran. Maka hidup matinya hati ini berpengaruh kepada ketaatan dan kemaksiatan. Oleh karenanya, prinsip besar di dalam beribadah, kita harus fokus pada amalan-amalan hati. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya rukun ibadah itu ada 3, yaitu al-mahabbah, kecintaan, kemudian al-khauf, rasa takut, kemudian ar-raja, yaitu berharap. Dan ketiga ini merupakan amalan hati. Maka mengedepankan amalan-amalan hati ini lebih utama daripada amalan-amalan zahir. Karena amalan hati ini akan mempengaruhi amalan-amalan zahirnya. Ketika amalan hatinya bagus, maka amalan zahirnya juga bagus. Namun ketika amalan hatinya rusak, maka amalan zahirnya juga rusak. Dan salah satu yang menyebabkan seseorang itu jatuh di dalam kemaksiatan karena dia melakukan dosa pada amalan-amalan hati yang dia tidak faham. Lalu bagaimana solusinya? Agar kita bisa keluar dari dosa yang kita lakukan, kemudian kembali ke melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa melemahkan kita, melemahkan hati, melemahkan fisik kita, melemahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan obat itu semua adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. At-taibu minadzanbi kama la dzanbalahu. Orang yang taubat dari dosa seolah-olah dia tidak ada dosa. Dia tidak memiliki lagi dosa. Lihat, dan kita pernah mengalaminya. Kita pernah merasakannya. Tatkala kita menumpuk banyak dosa, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis di hadapan Allah, menyesali, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan setelah kita bertobat kepada Allah? Apa yang kita rasakan setelah kita menumpahkan air mata kita takut karena Allah Subhanahu wa taala? Maka sejak saat itu kita mulai melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dari itu semua, ketika hati kita, ketika fisik kita ini lemah, tidak bisa melakukan ketaatan, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu fokus pada amalan-amalan hati. Fahami bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan mahabbah, kecintaan kepada Allah, menghadirkan rasa takut hanya kepada Allah, menghadirkan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu hanya dibangun dengan 3 rukun ini. Ketika seorang melakukan ibadah tidak ada kecintaan, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, dan tidak berharap dia mendapatkan pahala dari Allah, maka itu bukan ibadah, tetapi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada amalan hati, dan ini paling utama. Setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu hal lagi, kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Hendaknya kita bertaubat sebelum Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Apabila datang ketetapan Allah pada diri kita berupa kematian, sementara kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang merugi. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah karuniakan kepada kita husnul khotimah dan diberikan karunia berupa taubat sebelum meninggal dunia. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum atas faedahnya. Dan pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dengan demikian bahas sudah seluruh episode Bicara kali ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.